Al-Wasliyah TV, Cahaya Islam, Keluarga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari awal kita berbicara tentang definisi tauhid. Selanjutnya kita berbicara tentang ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang terakhir kita akan berdiskusi dan berbicara tentang hasil daripada tauhid. Tapi sebelumnya ada sebuah pertanyaan. Kenapakah ketika manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah dia hanif atau cenderung condong kepada kebenaran atau cenderung mengakui adanya Allah, tapi ternyata dalam perjalanannya mereka itu masih tidak mengakui adanya Allah. Hal tersebut disebabkan karena tertutupnya hatinya. Di dalam bahasa Arab, kafir itu mempunyai arti beberapa, di antaranya kafaro diartikan sebagai menolak. Contoh, ketika seorang menaksir fulanah, kemudian dia tidak menghendaki atau tidak mau untuk menikah dengan fulan, maka dia wakafarot, maka perempuan tersebut menolak untuk menikah dengan si fulan. Yang kedua, mempunyai arti menutup dari cahaya. Ketika cahaya langit menutup ke dalamnya lautan, maka hal tersebut wakafaro, artinya lautan tersebut menutup cahaya yang ada di langit. Yang ketiga adalah kafaro, menutup cerangka, atau di dalam bahasa itu adalah pisau atau golok yang tempatnya itu menutup golok tersebut atau pisau tersebut. Pemirsa yang budiman, ada beberapa hal yang menjadikan atau buah daripada keyakinan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika seorang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan dan akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra, "Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min." Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan dia bersungguh-sungguh untuk mencapainya, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah. Arti iman di sini adalah mengakui, mengerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Yazidu bita'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah, dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka akan mendapatkan kebaikan. Jadi, pemirsa yang budiman, salah satu buah atau manfaat ketika kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, dimudahkan untuk melakukan kebaikan dan dijauhkan dari segala keburukan. Yang kedua, mendapatkan kemenangan dan ketinggian derajat di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah dari Rabb-nya. Kata Rabb di sini jangan diartikan menjadikan Tuhan, tapi Rabb ada Rabba kulli syai', yang memelihara segala sesuatu. An-nafi, yang memberikan manfaat, yang memberikan madarat, yang menghidupkan dan yang mematikan. Itu artinya Rabb. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Pemirsa yang budiman, manfaat daripada bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah masuk ke dalam surga, selamat dari azab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'an
wa yaghfiru ma duna dzalik. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni selain dosa syirik. Selanjutnya, manfaat yang keempat adalah lapang dada. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 22. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Dan apakah kalian tidak tahu orang yang akan dilapangkan dadanya ketika dia memeluk agama Islam, dan hal itu adalah nur atau cahaya dari Rabb-nya atau Rabb mereka. Selanjutnya, yang kelima adalah mendapatkan kemuliaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat liyastahlifahum fil ard. Allah akan menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh untuk agar dia bisa menguasai kehidupan di dunia. Yang terakhir, pemirsa yang budiman, bahwasanya orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan ketenteraman di dalam hatinya. Tidak ada yang ditakuti oleh dia selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dikhawatirkan. Tidak ada yang digelisahkan. Tidak ada istilahnya orang yang bertauhid itu galau dalam istilah sekarang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, hatinya senantiasa tenang karena senantiasa ingat kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah, maka hati kalian akan merasakan ketenangan. Pemirsa yang budiman, demikianlah apa yang bisa saya dapat sampaikan tentang bahwasanya ketika kita bertauhid kepada Allah akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan baik di dunia maupun di akhirat. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Wasliyah TV, Cahaya Islam, Keluarga Indonesia.